Jadi ini kayaknya khusus untuk guru kelas 7 aja nampaknya. Proyek penguatan profil pelajaran Pancasila ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai itu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Selawat berbesar kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman globalisasi seperti sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, terkhusus pada guru-guru atau rekan sejawat yang akan melaksanakan proyek di tahun 2023. Jadi ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelum itu kita akan mengajar kelas 7. Jadi kita semua akan mengajar di kelas 7. Jadi akan berbagi sedikit ilmu apa yang kita persiapkan untuk kita mengajar di kelas 7. Nah, ini P5 kita, yaitu P5 itu apa? Kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter murid kita. Kemudian pada kurikulum Merdeka kita kenal dengan Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Yaitu murid bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Itu yang namanya Merdeka Belajar. Jadi dia bisa mengembangkan minat dan bakatnya, kita yang menuntutnya untuk bisa berkembang minat dan bakatnya. Kemudian nih, sebelum kita mulai itu, ini ada ilmu sedikit waktu di dalam pelatihan guru penggerak ini, itu ada pembelajaran diferensiasi. Different itu dalam bahasa Inggris berbeda ya Bu Sri. Apa different Bu Sri? Ya, berbeda. Jadi pembelajaran berorientasi pada kebutuhan murid kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Apa aja tahapannya? 1, kita harus mengetahui kesiapan belajar murid kita. Jadi kesiapan belajar itu bagaimana kita melakukannya? Kita bisa dengan mengetahui pengetahuan awalnya. Kita kasih tes 5 butir tes, mungkin tes umum atau tes pengetahuan matematikanya, atau pengetahuan bahasanya kita bisa kasih sebelum kita memulainya. Atau melihat nilai rapor SD-nya, itu juga bisa. Kemudian yang kedua, minat murid kita. Minat murid kita ini kita tanyakan langsung kepada murid kita. Misalnya Nanda minatnya di mana? Saya olahraga Bu. Nanda di mana? Saya melukis Bu. Jadi kita akan mengarahkan dia membuat pekerjaannya sesuai dengan minatnya. Mesti kita belajar IPA. Dia cenderung kita suruh dia buat gambar. Jadi karena dia suka bola, boleh nak gambarnya dalam bentuk bola, sajikan dalam bentuk bola, materinya isi di dalam bolanya. Mana yang dia suka? Kemudian yang berikutnya, ini yang penting, profil belajar murid kita. Ini kita minta bantuan guru BK kemarin. Itu gaya belajar yang dia bawa dari rumahnya. Gaya belajar yang kinestetik, audio, dan kinestetik. Itu yang harus kita tahu. Maka tadi kemarin rasanya Bu Rika sudah membagikan form online gitu. Seperti itu ya Bu Sri. Form apa yang diberikan Bu Rika, Bu Sri? Ya, sudah diberikan form untuk anak memilih kinestetik dia, atau visual dia, atau audio dia. Kemudian apa itu diferensiasi pembelajaran? Pertama itu diferensiasi kontennya. Jadi gurunya harus kreatif sekali. Kreatifnya itu memberikan anak-anak berbagai materi dengan berbagai metode. Bisa pakai link, bisa pakai web, bisa bahan ajar, bisa video, apa saja. Kemudian diferensiasi proses itu memandu proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semua hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Menyambung kegiatan kita kemarin, sebelumnya puji syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya.
Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya pada hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita bersama sehingga kita bisa hadir melanjutkan kegiatan kita yang kemarin tentang pembelajaran sosial dan emosional. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman era globalisasi seperti sekarang ini. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional. Jadi hari ini Susan hanya menyampaikan ilmu yang saya dapat pada saat pembelajaran di guru penggerak. Jadi hari ini akan dikenalkan pembelajaran sosial dan emosional. Lanjut. Apa itu pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional itu pembelajaran yang pelaksananya akan mencapai suasana belajar yang menyenangkan sehingga mencapai merdeka murid. Jadi sebenarnya kita inginkan dalam kurikulum merdeka ini adalah kemerdekaan bagi murid. Murid bisa mengembangkan semua kemampuannya sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan minat belajarnya, sehingga pembelajaran itu menjadi benar-benar menyenangkan. Dalam pembelajaran sosial dan emosional ini, pertama-tama itu bagian dari pembelajaran sosial dan emosional ini, pertama kesadaran diri, yaitu pengelolaan emosi. Mungkin Bapak dan Ibu guru semuanya ketika berada di dalam kelas, itu pembelajaran pengelolaan emosi ini mungkin menjadi topik yang menarik untuk kita pelajari kelanjutannya. Dan hal-hal apa yang harus kita inginkan atau kita lakukan di dalam kelas kita melakukan pembelajaran itu pertama dengan teknik mindfulling. Apa itu teknik mindfulling? Memasukkan murid, pertama kita memasukkan murid kita ke dalam kelas, meminta dia duduk, mereka duduk di dalam kelas sesuai dengan denahnya, dan meminta mereka berdoa, menyiapkan semua kelengkapan belajarnya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah selalu melakukan itu ketika belajar di kelas. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri dengan praktek stop dalam mengendalikan energi negatif. Jadi anak-anak kita ini membawa energi positif dan energi negatif ketika dari rumah menuju ke sekolah. Jadi di sekolah, di kelas kita ingin meminimalisir energi negatif yang mereka punyai, sehingga yang muncul adalah banyak energi positif. Salah satu caranya adalah dengan teknik stop. Caranya bagaimana Pak Ibu? Kita bisa memulai dengan menarik nafas, misalnya meminta mereka duduk di tempat duduk mereka, kemudian mereka melakukan atau menumbuhkan kesadaran untuk membentuk energi positif di dalam diri anak-anak kita sendiri, sehingga mereka duduk kemudian menarik nafasnya, merasakan nafas itu, dan membuat mereka lebih fokus dalam belajar. Selanjutnya adalah pengelolaan diri atau penetapan dan mencapai tujuan positif, yaitu pengelolaan diri dan fokus pada tujuan dengan teknik stop. Jadi teknik stop. Jadi Bapak dan Ibu kita ada kalanya di kelas itu menggunakan teknik stop ketika sudah banyak energi negatif yang diberikan oleh anak-anak di dalam kelas. Kemudian kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Kompetisi ini mengajarkan dia peduli dengan orang lain, dengan temannya, bertindak bijak, tidak cepat mengeluarkan emosi negatif, kemudian menaruh perhatian pada perasaan orang lain, dan meyakini bahwa dunia ini tidak hanya mereka sendiri, tapi mereka butuh orang lain. Itu namanya kesadaran sosial. Yang berikutnya, keterampilan membangun relasi. Jadi apa itu keterampilan membangun relasi? Itu adalah keterampilan bekerja sama dengan orang yang berada di sekitarnya. Kalau kita lihat sekarang anak kita ini kebersamaannya itu kerjasamanya sangat
kurang, banyak anak itu ingin bekerja sendiri, menonjolkan diri sendiri. Jadi kita melatih kerjasamanya. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apa itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab? Mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan situasi di sekitarnya yang mengandung kebaikan dan keselamatan untuk semua anggota kelompoknya. Itu maksudnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi Bapak dan Ibu, dalam pembelajaran sosial, emosional dan sosial ini, anak-anak kita dapat melakukan teknik dengan kesadaran diri. Jadi membuat dia sadar bahwa dia harus belajar dan konsentrasi dan fokus akan apa yang dipelajarinya. Kemudian pengelolaan diri, mengendalikan energi positif negatif dalam dirinya. Kemudian berelasi, bekerja sama dengan orang lain, empati kepada orang lain, dan semua keputusan yang diambilnya, baik itu dalam diskusi atau individu, menjadi keputusan yang bertanggung jawab. Dan selanjutnya, murid dengan ragam karakter, minat, bakat, dan gaya belajar memunculkan kecerdasan. Yang kecerdasan ini dapat memunculkan konflik dan menguras tenaga kita. Dalam pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran diferensiasi yang menyenangkan, murid mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh gurunya sesuai dengan kebutuhannya, kemudian bisa mengendalikan emosi dan sosialnya bersama teman-temannya. Jadi selama pembelajaran itu tidak ada lagi anak yang mengeluarkan energi negatif, mereka bisa membawa energi positif untuk membentuk kebaikan dalam dirinya. Nah, ini yang terakhir. Pembelajaran ditutup selalu dengan refleksi. Agar apa? Agar murid dapat menuliskan, menyampaikan perasaannya secara langsung. Nah, semoga pembelajaran di kelas menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran dapat dirasakan oleh muridnya. Setelah ini kita akan melakukan pembahasan tuntas terhadap penguatan pelajar Pancasila atau P5. Sekian saja untuk pembahasan atau topik sosial dan emosional. Kita lanjutkan untuk pembelajaran P5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Susan yang telah menampilkan sebagai guru kita. Sabri Ahlus. Mudah-mudahan guru kita Bu Susan lulus